Ya pemirsa, ini setelah sebelumnya sempat ramai ya karena uji coba SIM motor, praktik SIM C yang dinilai cukup rumit, pada akhirnya menuai ya kritikan dari publik dan juga sempat viral. Nah sekarang Korlantas Polri mengganti lintasan uji praktek SIM C, menyusul memang banyak yang mengeluhkan karena sulitnya uji SIM C. Kamu udah pernah belum? Pernah. Praktek ujian SIM C udah pernah? Pernah, susah sih. Mas Iya, pernah saya ya sih pasti pernah dong? lolos, Oh pernah, alhamdulillah. pernah Tapi lolos tapi? lolos, Oh tapi tidak lolos, oke. mudah Tidak memang mudah ya. ya. Nah kemudian ini kan dibandingkan dengan ujian motor di beberapa negara yang lain dan ternyata kita paling rumit Paling begitu. rumit ya. Mungkin Nah, karena jalanan di sini juga rumit kali ya Mas ya? enggak, mungkin kita banyak jalan tikus, jadinya iya, dilatih benar. dari sejak awal. Benar. Nah, yang jelas bahwa sekarang ini sudah berubah nih pemirsa, lintasannya dirubah dan kalau saya lihat sekilas sih memang lebih sederhana dan saya pikir itu lebih tepat guna ya karena bagaimana menggunakan motor, menguji bagaimana menggunakan motor untuk tahu kapan mengerem, kapan Iya, berhenti, benar. bagaimana caranya ke kanan dan ke kiri dan juga seterusnya. Ya bahkan ini ya Mas ya, Pak Kapolri aja kemarin sempat mengeluarkan statementnya katanya kalau orang yang udah lulus uji coba SIM C ini katanya bisa ikutan jadi sirkus gitu katanya. Bisa jadi atau bahkan masuk MotoGP sekalian, jago naik Iya motornya. bisa jadi ya. Yuk. Coba kita lihat liputannya ya pemirsa. Korlantas Polri resmi telah mengganti lintasan uji praktek SIM C setelah adanya keluhan dari pemohon dan juga kritikan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Pemohon SIM keluhkan lintasan yang terlalu sulit untuk dilalui. Ini udah ujian yang keberapa Mas? Udah yang ketiga. Oh udah yang ketiga. Sebelumnya gagal. Gagal katanya, tapi menurut saya sih ya Aman-aman aja. aman-aman aja. Gagalnya karena apa tahu Amang? Katanya kata saya Ke kanan. Iya. Tadi saya lihat sih. Emang refleks gitu. Emang refleks. gara-gara tas juga tadi. Tadi yang pas putaran yang 8 yang paling susah ngambil yang ya paling susah nih praktek yang mana? Yang angka 8 Angka 8 ya paling susah. Kini lintasan uji praktek SIM dari yang semula berbentuk angka 8 dan zigzag dengan lebar 1,5 meter menjadi lintasan dengan variasi pola seperti huruf S dengan lebar 2,5 meter pada 7 Agustus 2023 kemarin. Lintasan ini mengakomodir 4 materi ujian praktik dengan ukuran yang sudah diperlebar dan tanpa materi zigzag atau disebut juga slalom. Aturan ini telah diberlakukan di seluruh satuan penyelenggara administrasi. Lapangan ujian praktek untuk SIM, di mana ada beberapa perubahan yang tentunya diantaranya adalah uji pengereman atau untuk kemudian ujian untuk uji U-turn, kemudian perubahan ujian yang dari angka 8 menjadi S, kemudian juga ada uji untuk pengereman dalam rangka menghindari. Perubahan lintasan ini juga disambut oleh masyarakat Bangkalan, terutama ibu-ibu yang sudah berkali-kali gagal saat praktek uji SIM. Dengan lintasan baru ini, peserta ujian bisa langsung lulus. Itu sangat dipermudah sekali, saya 1 kali percobaan langsung lulus. Daripada yang tes sebelumnya, yang ada zigzag dan angka 8, saya belum lulus di tes itu. Diharapkan dengan perubahan lintasan ini, warga akan lebih antusias untuk mendapatkan surat izin mengemudi dan tidak khawatir akan gagal saat ujian praktek. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, kalau berkelok-kelok gitu ujiannya orang ribet, senangnya yang jelas-jelas aja. Kayak Sama apa dalam tuh? hubungan gitu ya Mas? Bukan hubungan, kamu tuh caranya hubungan aja. Saya mau komentarin tentang koalisi politik yang masih berkelok-kelok sampai sekarang belum jelas kemana arahnya. Makanya banyak yang protes, diperjelas dong seperti apa koalisinya. Sebentar lagi udah mau pemilu loh ya. Jadi arah koalisi parpol-parpol seperti misalnya PKB, juga Golkar, sampai sekarang ini kan masih bimbang. Meski masih gabung di koalisi lamanya, tapi juga ada banyak nih pemirsa isu-isu tak sedap di koalisi keduanya yang mengemuka ke publik. Apalagi pasca pertemuan keduanya dengan PD Perjuangan. Apakah akan bergabung dukung Ganjar Pranowo atau seperti apa? Coba kita lihat ya seperti apa hubungan kedua partai yang
sudah membaik atau seperti apa? Iya, ini kita lihat aja mana Pilpres ini udah dekat ya Mas ya, kayak Mas bilang tadi, udahlah jangan lama-lama. Mas kan sering bilang gitu ya, jangan lama-lama, langsung tentukan saja gitu ya. Coba kita lihat ini dia informasinya. Isu koalisi antara PDIP dan PKB terus bergulir. PDIP pun menyambut baik bila PKB bergabung dan ikut mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres pada 2024 nanti. Hubungan PDIP dan PKB pun selama ini saling melengkapi, baik secara ideologi maupun basis kultural pembentukannya. Kalau pilihan yang ditawarkan oleh Prabowo tidak ada nama Muhaimin, kita check out. Kita check out. Kita udah jelas. Kenapa kita dari awal dengan Gerindra itu bisa? Karena kita ingin menggabungkan dua kekuatan, yang satu TNI, yang satu sipil, yang satu punya tradisi santri, yang satu kelompok tertentu dan lain sebagainya. Itu menjadi hal yang sangat enak gitu untuk saya dulu direktur tim kampanye nasional, Pak. Ini konsultan saya, sehingga saya tahu persis nanti akan ngomong apa, Pak. 12 bulan ke belakang itu, kalau itu tiba-tiba udah dikawinkan, ini disatuin, pacaran pun nggak jelas apakah itu pacaran atau apa, sehingga kita bertanya, sebenarnya Prabowo tuh suka nggak sih ke kita gitu? Jangan-jangan sudah tidak ada suka sama sekali di hati. Nah, tapi kita ini statementnya keluar dari hati. Ini segala sesuatu yang spontan pasti keluar dari hati. Nah, makanya saya minta terus dari seluruh jajaran DPP itu semua sekarang komunikasi intensif. Sebelumnya pada tanggal 27 Juli 2023, Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Pertemuan Puan dengan Muhaimin digelar secara tertutup. Usai pertemuan, Caimin pun tak menampik adanya pembahasan tentang 2024. Silaturahmi ini juga harus dilakukan supaya nanti pesta demokrasinya tuh damai, nggak kemudian ada sekat-sekat dan lain-lain sebagainya. Dan pembicaraan ini akan tetap kita lakukan secara intensif sampai ya tadi Caimin mengatakan bahwa sampai bulan Oktober, kemudian November tanggal 4 itu insya Allah kita akan mengumumkan siapa capres dan capres beserta daftar DCT bagi semua bacalek yang sekarang namanya ada. Jadi itu masih panjang, masih banyak yang harus kita lakukan. Namun saya meyakini nggak ada yang pernah salah melakukan silaturahmi. Hingga kini Partai Golkar belum menentukan arah koalisi Pilpres 2024. Sebelumnya, Airlangga Hartarto telah bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Pada bulan Agustus ini, Partai Golkar akan berencana mengumumkan kemana arah koalisi Pilpres 2024 sebelum hari kemerdekaan 17 Agustus. Saat ini, Partai Golkar masih tergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu yang Presiden Jokowi pimpin. Pada pertemuan sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menyatakan dalam pertemuan tersebut membahas mengenai Indonesia ke depan. Dengan berbagai hal, ada yang sifatnya keseluruhan, artinya secara prinsip selama ini Partai Golkar dan PDIP telah bersama-sama di pemerintahan Pak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, dan dengan Ibu Puan saya sama-sama di parlemen, sama-sama di kabinet, dan tentunya sudah saling mengetahui dan selama ini juga hubungan antara pemerintah melalui saya dan Ibu Puan selaku Ketua DPR sangat baik. Dalam kesempatan ini, PDIP berharap kebersamaan dengan Golkar dan PKB terus berlanjut di kepemimpinan selanjutnya. Terlebih ketiga partai tersebut sudah bersama dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari tim liputan iNews melaporkan. Semoga segera ada kabar baik ya tentang kejelasan kemanakah Golkar dan juga PKB akan merapat. Karena tentunya ini juga bagus untuk para caleg dan juga konstituen dari kedua partai tersebut ya, punya kejelasan. Nah, ada juga kabar baik yang lain pemirsa dari sektor ekonomi kita. Nah, laporan Badan Pusat Statistik yang merilis laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2023 ternyata tumbuh positif di level 5,17%. Nah, kita tuh jadi salah satu negara G20 yang tumbuh di atas 5% bareng India dan juga Tiongkok. Ya, jadi sesuatu achievement yang luar biasa juga ya Mas ya pastinya ya, dan ini senang sekali pastinya kita mendengarnya, semoga terus tumbuh dan pastinya kedepannya perekonomian kita ini akan lebih baik lagi. Pastinya. Sekali pastinya banyak banget. Pastinya.
Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2023 sebesar 5,17%, capaian yang tumbuh positif di tengah gejolak ekonomi global. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia masuk dalam 3 negara anggota G20 yang tumbuh di atas 5% bersama dengan India dan Cina. Jokowi juga menekankan bahwa daya saing Indonesia telah meningkat 10 peringkat menjadi peringkat 34 dari peringkat 44. Dan kenaikan peringkat ini merupakan yang tertinggi di dunia. Dan sudah tumbuh di atas 5% selama 7 kuartal berturut-turut. Di G20 itu yang tumbuh, negara-negara G20 itu yang tumbuh di atas 5% itu hanya Indonesia, India, RRT. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun merasa senang atas capaian perekonomian di kuartal 2 ini. Dalam akun media sosialnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meluapkan rasa senangnya dengan kata-kata yang tegas. Sri Mulyani menyatakan pertumbuhan ekonomi di atas 5% ini sudah sangat baik di tengah kondisi ekonomi global yang lesu. Pencapaian ekonomi positif ini tercatat 7 kuartal berturut-turut. Ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5%, di mana kuatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 ini ditopang oleh konsumsi masyarakat yang tumbuh sebesar 5,23% secara tahunan, serta daya beli masyarakat terus terjaga dengan tingkat inflasi yang terus menurun. Di sisi lain, pencapaian positif juga didukung oleh kebijakan struktural dan insentif pemerintah untuk mendorong investasi yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Iya, konspirasi Prabowo kali ini ditutup dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif nih Mas. Luar biasa nggak? Iya dong, mudah-mudahan ya dengan indikator ekonomi yang semakin membaik. Yang paling penting juga sekarang bukan hanya indikatornya tetapi juga bagaimana kesejahteraan ini bisa tersebar merata. Semuanya bisa mendapatkan dan merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi ini. Yang kaya tetap kaya, yang miskin jadi kaya. Jadi kaya. Saya Prabu Revolusi. Dan saya Yanupus, pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi di segmen-segmen berikutnya, episode-episode berikutnya ya, maksudnya dengan pastinya narasumber dan juga informasi menarik. Bye!